seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa taala letakkan dalam kalimat agama seperti siapapun orangnya, apapun profesinya, pejabat tak ia, rakyat biasa tak ia, raja tak ia, kalau dia mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala memuliakan. Apabila seorang belajar mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala memuliakan. Tetapi sebaliknya, walaupun seorang ini berpuasa, kelihatannya berpuasa di dunia, tetapi tidak ada amal agama dalam kehidupannya, Allah Subhanahu wa taala memuliakan. Fir'aun dulunya Pak, Fir'aun ini profesinya hanya menjual bunga kuburan. Kemudian beralih profesi menjadi penjual semangka, beralih profesi menjadi tukang gali kubur. Karena dilihat kuburan, dia dijadikan seorang bala tentara. Karena sifatnya rakus, dia racuni raja dan dia gantikan posisinya menjadi raja. Bahkan dia berseringat dan balas berbalik. Seorang raja yang berkuasa mengaku dirinya Tuhan. Bahkan dikatakan dalam riwayat Fir'aun ini sempat naik ke atas menara yang tinggi. Kemudian dia mengatakan, anak-anak, saya ini adalah Tuhan. Aku diingat. Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Musa alaihissalam, "Idhab ilayya fir'auna innahu wahai Musa, datangi Fir'aun karena dia sudah melampaui batas." Nabi Musa alaihissalam disuruh datang kepada Fir'aun. Timbul dalam dirinya, dalam hatinya perasaan ragu-ragu. Maka dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, pilih sepupuku Harun untuk menemani saya untuk dakwah kepada Fir'aun. Hadir rahmat Allah Subhanahu wa taala di zaman Bani Israil. Orang bisa berdakwah ini ketika dia sudah dilatih menjadi nabi. Tidak bisa dia melakukan dakwah kalau dia bukan nabi. Maka dilatih ini Harun, sepupunya Nabi Musa alaihissalam, untuk menemani daripada Nabi Musa. Dilatih menjadi nabi. Kata Nabi Musa ini alaihissalam, ada sekitar langkah, ini kebodohan, kurang pas dalam berbicara. Karena Nabi Musa ini untuk pernah dites, diuji tentang kenabiannya, diuji tentang kenabiannya, apakah betul-betul ini dia seorang nabi atau bukan. Dihadapkan ketika itu dua macam gender, api dengan pisau. Allah Subhanahu wa taala berkehendak, jika memang betul ini nabi, dia akan memanah dengan pisau. Tetapi apabila Allah kehendak, dia memanah dengan api. Hanya mulia Nabi Musa ini dengan tahu itu kurang pas. Maka dia akan Harun datang kepada Fir'aun, sampaikan kepada Fir'aun bahwasanya wahai Fir'aun, kamu ini sudah melampaui batas. Diajak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang terjadi? Nabi Musa dan Harun alaihissalam dihinakan, tidak dipeduli, bahkan dicari dan dihina, bahkan dikejar, ingin dibunuh. Ini resikonya. Orang dakwah Bani Israil ini, Nabi ini ingin dibunuh, ingin dibunuh. Ada yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa juga punya murid
Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dia sempat dia mengatakan kepada Musa alaihissalam, wahai Musa, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi Musa alaihissalam tidak berdiri walau sedikit. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika perjalanan Nabi Musa alaihissalam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Musa, kenapa pada saat Fir'aun alaihi ingin meminta pertolonganmu, ingin meminta bantuan darimu, kenapa engkau tidak berdiri walau sedikit? Wahai Musa, perlu engkau ketahui Allah Subhanahu wa taala, jikalau sekiranya Fir'aun pada saat itu meminta langsung kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala, pasti aku akan selamatkan dia. Inilah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Betapa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya manusia yang berani mengatakan dirinya Tuhan, Fir'aun alaihi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala masih menaruh belas kasihan kepadanya. Andaikan pada saat itu Nabi Musa alaihissalam menegur atau mengampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala ini Fir'aun, maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya itu Fir'aun. Inilah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hadir rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan